Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Dan saat ini pada pagi hari ini kita mengambil sikap saat teduh kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih yang kita rasakan sepanjang minggu ini, kita ada itu karena Tuhan. Mari saudara-saudaraku, mari kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan bahwa pernyataan Tuhan yang kita rasakan sepanjang minggu ini sangatlah besar. Karena Tuhan mencintai kita sejak umatnya, karena Tuhan juga tidak membiarkan kita berjalan sendiri, saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan.
Ya Tuhan, sama dengan pujian kami Tuhan, bahwa Tuhan mencintai kami, bahwa Tuhan menyentuh setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berilah roh-Mu Tuhan menyala-nyala bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Bersyukur kami Tuhan bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, pada siang hari ini juga Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersorak-sorak memuji Engkau Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan, berilah kami Tuhan kesungguhan hati untuk menenangkan hati-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami mau Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengurapi kami Tuhan. Kami mau mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Bersyukur juga kami Tuhan, pada pagi hari ini Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersungguh-sungguh memuji Engkau. Kami akan bersorak-sorak untuk Engkau Tuhan. Justru itu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Berikanlah kami kesatuan hati. Biarlah kami berpegang tangan terus berjalan bersama Tuhan. Teruslah Tuhan menyertai kami. Teruslah Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita sama-sama mengatakan amin. Saya udah cuma untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara. Jangan lelah, jangan berputus asa. Masalah yang kita hadapi kita hilangkan dalam pikiran kita. Mari kita fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan satukanlah hati kami Tuhan. Haleluya.
oleh Tuhan Yesus kita. Mari kita katakan lebih dari sempurna. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita senang. Awal kemenangan ayat kepada Tuhan. Saudari kita Hele, kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Menceritakan tentang kasih Tuhan itu banyak sekali ya. Bahkan saya dipanggil dan dipilih Tuhan itu adalah panggilan Tuhan sendiri. Sebelum saya dipanggil itu Tuhan, keluarga saya itu tidak harmonis ya. Bahkan ayah saya adalah seorang pemabuk. Setiap malam minggu dia pergi dan pulang minggu mengajak keluarga berantem. Di saat itu Tuhan menegur
ketika Tuhan bantu saya di sini di BMW Medan ini menjadi hambanya, Tuhan mengubah semua sifat buruk dari ayah saya sendiri. Bahkan yang dulunya kami dalam kali bernikah, dan puji Tuhan sampai sekarang kalau tidak aktif, bahkan aktif cuma berapa jam saja, dan saja mulai menanyakan kabar, gimana kabarmu, dan pernikahannya sudah sangat baik. Itulah yang boleh saya sampaikan dalam kehidupan. Salam. Puji Tuhan, kesaksian sangat luar biasa. Saya sedikit juga bersaksi, saudara-saudaraku. Kami juga sama dengan KLE, satu kampus. Panggilan Tuhan itu kita tidak menyadari, saudara-saudara. Seberapa jauhnya kita, daerah manapun kamu, jika Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi hambanya, Dia akan memanggil kita, saudara-saudara. Seperti KLE, dia dari Kalimantan, saya dari Nias. Dipertemukan dengan STT Medan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Banyak hal-hal yang kami rasakan dalam perjalanan weekend pun, banyak hal-hal yang kami rasakan, baik itu dalam mobil, baik itu dalam keuangan. Tetapi segala sesuatu, kata Tuhan, jangan khawatir. Jadi itulah yang selalu kami tanamkan dalam hati kami. Hari esok jangan kita khawatir, karena segala sesuatu dari Dia, bagi Dia, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bersyukur kami di tempat ini dikasih untuk melayani Tuhan, untuk bertemu dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami, saudara. Kalau dalam kampus banyak kelemahan yang kami alami, banyak masalah yang kami alami, tapi puji Tuhan, segala sesuatu baik buruknya Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan khawatir, apapun pelayanan Anda, mau itu pekerjaan Anda, jangan pernah berpikir itu melelahkan. Jangan, tapi bersyukurlah bahwa pekerjaan yang kamu kerjakan pada saat itu, itulah yang diizinkan Tuhan kepada Anda. Jadi itu saja kesaksian kami. Mungkin banyak, tapi waktu kita dibatasi. Oke, pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu jingga itu, katakan berkat anak cucu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kami dapatkan dalam satu minggu ini, kami akan memberi dengan ikhlas, dengan ketulusan hati kami, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, biarlah menenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mengangkat satu lagu pujian untuk Tuhan. Kita katakan, Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita fokuskan, mari kita tenangkan, kita sambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara-saudara, haleluya.
katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang belum dapat katakan haleluya. Haleluya. Masih ada yang belum dapat. Haleluya. Baik, kita akan tunggu sebentar lagi. Ya, udah dapat semua? Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Baik, kita akan baca. Nanti saya akan baca ayat 16, ayat yang genap. Bapak, Ibu, saudara-saudari, baca ayat 17, ayat yang ganjil. Kita bergantian sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging melawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh melawan dengan keinginan daging. Dalam keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, cemaran hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, maka kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terima kasih buat pembacaan firman Tuhan. Baik, selamat datang buat hambanya Bapak Zai. Jadi Bapak ini adalah orang tua dari Julpa. Jadi mungkin udah seminggu lebih ya di Medan, Pak? Seminggu. Tuhan Yesus berkati, Pak. Selamat datang, selamat beribadah di gereja kita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema saya pada siang hari ini adalah hidup kudus di akhir zaman. Hidup kudus di akhir zaman. Saudara-saudara, di ayat yang ke-24 saya akan baca, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dituntut, Tuhan menuntut dan mengharuskan setiap orang yang menyebut dirinya adalah anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Di dalam kekudusan. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, kudus itu adalah kados. Kudus itu adalah kados. Kados atau kudus berarti itu artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Hidup manusia harus berbaur, betul kan? Berbaur dengan yang lain. Tapi bukan tercampur, tercampur aduk. Yang kayak manapun itu, yang bau pun itu, yang buruk pun itu, kita bersatu, menyatu di dalam hal yang buruk itu. Bukan. Tetapi hidup kudus adalah hidup yang terpisah. Berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup bagi Tuhan.
bukan seperti kesaksian dari kalian. Puji Tuhan, Tuhan sudah menjamah orang tuanya dan tidak melakukan keinginan daging. Itu keinginan daging. Keinginan daging yang dilarang oleh Tuhan adalah keinginan-keinginan daging, hawa nafsu kita, keinginan diri kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ngantuk keinginan daging enggak? Keinginan daging. Nih, ngantuk. Ya, ngantuk. Itu dilarang sama Tuhan enggak? Enggak. Tapi kalau saudara ngantuk di gereja dan saudara tertidur, itu dilarang. Tapi saudara ngantuk, saudara bangun lagi. Ngantuk tidak dilarang. Tidur keinginan daging enggak? Keinginan daging. Karena daging ini mau istirahat. Itu tidak dilarang. Tapi keinginan daging yang dilarang adalah keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Maksud Tuhan, pisahkanlah dirimu dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ditanya banyak orang, apa yang menghalangi kamu? Apa yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan? Pasti lebih banyak orang menjawab adalah dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tapi ada beberapa faktor-faktor yang menghalangi kita, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Seperti minggu lalu saya bilang, ada orang yang menghalangi hidupnya, faktor yang menghalangi hidupnya dekat dengan Tuhan. Ada faktor pekerjaan. Itu enggak minggu lalu saya bilang itu enggak? Iya kan? Faktor pekerjaan. Faktor apa lagi? Faktor ekonomi, keuangan. Kalau nggak ada uangnya, kalau tanggal tua nggak ke gereja. Tapi kalau tanggal muda maunya 3 kali ke gereja. Banyak faktor yang lain, bukan hanya dosa, tapi banyak faktor kesehatan, pekerjaan, keluarga, hobi. Tahu hobi? Biasanya ini bapak-bapak, laki-laki, hobinya, kira-kira hobi laki-laki apa yang bisa memisahkan hubungannya dengan Tuhan? Hobi laki-laki main game. Oh, senang saat main game, hobi. Karena hobinya kepada game membuat hubungannya dengan Tuhan terganggu. Yang tadinya ada waktu untuk beribadah jadi berkurang karena game. Apalagi hobi? Main bola, nonton bola. Kalau zaman dulu, walaupun saya dulu kok nggak salah suka tinju ya, tinju. Dan pula dibuat pemerintah inilah tinju itu hari Minggu. Ya, kalau udah main tinju pasti dia nggak datang ke gereja, yakin dan pasti. Kalau ada bola hari Minggu main live, nggak ke gereja. Oh, ada bola, pas pula grupnya itu, timnya itu timnas keseluruhannya. Yang lain apa lagi? Ini dia, memancing. Siapa sih ini hobi memancing?
kita merasa semua berjalan dengan baik, itu karena usaha kita. Kita memang manusia, memang perlu berusaha, perlu bekerja, perlu mati-matian cari uang, perlu mati-matian banting tulang. Tapi ingat, di saat kamu berusaha mati-matian, ada Tuhan yang bekerja di dalam dirimu. Jadi kekuatan ini bisa kerja, bisa angkat galon, Julpan bisa naik, ngojek satu harian, itu karena Tuhan yang berikan kamu kekuatan. Itu dia. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan kamu. Saudara-saudari yang terkasih, hidup seturut firman-Nya. Kalau kita mementingkan diri sendiri dan merasa kita kuat, maka menjaga hidup kudus adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Di bawah pimpinan Roh Kudus. Dia menyatakan kuasa dan kekuatan agar hal yang sulit dan tidak mungkin menjadi hal yang bisa kita selesaikan. Ketika kita memberikan hidup kita, Tuhan pimpinlah hidupku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan bawalah aku kepada rencanamu, apa yang harus kulakukan. Ketika kita berbicara seperti itu, maka sesuatu yang tidak mungkin terjadi di hidupmu, maka sesuatu yang kelihatannya berat yang tidak bisa kita angkat akan menjadi mungkin dan terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan roh. Kekuatan roh itu di dalam hidup kita ini itu sangat besar loh. Jangan sepelekan kekuatan Roh Kudus. Karena kita di dunia ini ditemani Roh Kudus. Setiap hari, setiap waktu diingatkan. Mona, minggu lalu. Haleluya. Ini kenapa ini? Jantungan ke depan ya. Lagi serius-seriusnya. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, Mona, minggu lalu kamu gak ke gereja, kamu harus ke gereja. Oh iya, aku harus ke gereja. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan dan menolong. Jadi yang pertama, supaya kita mampu melakukan, menjaga hidup di dalam kekudusan, hiduplah seturut firman-Nya, seturut firman Tuhan, perkataan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan? Hidup berbuah. Galatia 5 ayat berapa tadi itu? Yang kita baca itu? Enggak ya, hafalan. Nyanyian juga. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, buah-buah roh. Saudara pernah menanam pohon? Mungkin di kota jarang lah kita bilang. Tapi saya rasa hampir semua kita pernah tinggal di desa, ya. Bahkan kita berasal dari desa. Makanya kalau tinggal di desa pasti menanam-nanam. Tah itu menanam padi, tah itu menanam karet, ya kan Pak? Tah itu menanam apa itu? Cabai. Entah itu menanam pohon mangga. Tapi memang ada tanaman-tanaman ini yang tidak menghasilkan buah. Yang saya maksud di sini, tanaman yang menghasilkan buah. Di depan rumah Ibu Andi itu walaupun kecil pekarangannya, ada tanaman yang menghasilkan buah. Ya kan Bu? Jambu air yang kita makan itu, cabai, ya kan Bu? Benar? Apalagi Bu yang menghasilkan buah? Durian. Durian enggak ada durian depan rumah Ibu Andi. Kalau ada udah kami duluan yang menghabiskan. Durian. Jadi kalau saudara pernah menanam pohon
gampang gitu ya kan. Punya pekarangan kecil pun bisa nanam cabai, ditaruh di polybag. Bisa. Kalau saudara menanam cabai, apa yang saudara harapkan ketika saudara menanam cabai? Buah kan? Buah. Pasti bukan, oh biarlah dia bertumbuh makin besar, tapi nggak usah berbuah, nggak apa-apa. Jadi biasa aja, nggak ada gunanya, ngapain nanam cabai kalau jadi biasa aja. Yang perlu adalah buahnya. Sama-sama dengan hidup kita. Tuhan mengharapkan buah dari hidup kita masing-masing. Di sini ada berapa orang? Tuhan mengharapkan buah. Tuhan mengharapkan, Tuhan mau saudara dan saya menghasilkan buah di dalam hidup ini. Itu yang saudara baca, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kesempurnaan, kebaikan. Itu buah. Dan masih banyak lagi sebenarnya cabang-cabang yang melayani Tuhan itu buah, menolong orang itu buah, ya kan? Membantu orang itu buah, memuji Tuhan itu buah, dan banyak lagi. Menghasilkan buah. Yang Tuhan harapkan dari hidup anak-anaknya adalah anak-anak yang menghasilkan buah. Tetapi kalau mau cabai ini menghasilkan buah, ada dia yang namanya proses. Nggak mungkin 2 hari kita tanam lalu kita mengharapkan dia berbuah. Nggak mungkin. Itu namanya ya nggak mungkin lah. Nggak akan ada itu. Nggak akan ada. Tapi cabai itu ada proses. Saya nggak tahu, lupa dalam pelajaran. Kira-kira berapa lama cabai itu berbuah? Saya udah nggak tahu. Lagi bukan petani cabai, udahlah. 8 bulan. Berapa Pak? 8 bulan. 8 bulan. Menghasilkan cabai. Jadi ada proses. Dan proses itu tidak lepas dari namanya waktu. Ada proses. Kecil dulu, ya kan, tunas dulu ya kan. Dipindahkan lagi ke tempat yang lebih besar kan? Betul nggak? Betul. Perlu tanah yang lebih banyak lagi, perlu banyak air, perlu dipupuk. Mungkin kalau ada jentik-jentik putih, kuman-kumannya itu, ada ulat-ulat, perlu disemprot. Betul kan? Ada proses. Jadi hidup kita ini ada prosesnya untuk menghasilkan buah yang manis. Jadi kalau cabai tadi udah melewati prosesnya, ada buah. Cabainya merah, ya kan? Mulus, cantik, pedas. Jangan cabai yang busuk-busuk, udah itu keriting-keriting, cebol-cebol, gak pedas pula. Ini menghasilkan buah, ada proses. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita supaya kita menghasilkan buah di dalam hidup kita. Setelah menjalani proses waktu yang diharapkan dari sebuah pohon adalah buahnya. Saudara-saudara, jika kita tetap melekat pada pokoknya, sebagai cara kita tentu akan menghasilkan buah. Contoh ini, pohon mangga. Pohon mangga. Akan ada waktunya pohon mangga itu ada cabang-cabangnya. Dan ada cabang-cabangnya itu enggak yang tidak penting kan? Yang udah kering lah, harus dipotong. Sama hidup kita yang nggak penting, hal-hal keinginan daging itu harus dipotong, dibuang, dibakar, karena itu akan menghambat proses pembuahan. Betul kan? Sama, pohon itu sama kita hidup. Ada prosesnya. Ketika dipotong mungkin sakit, mungkin jelek jadinya pohonnya. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau Tuhan sedang memproses kita, aduh sakit kali Tuhan, dipotong kedagingan tuh, dipotong kebiasaan terus, padahal itu enak kali. Aduh jangan Tuhan, tapi semua untuk kebaikan kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama tadi apa? Hidup seturut firman-Nya. Yang kedua, hidup berbuah. Coba tos kanan kirinya katakan hidup berbuah. Hidup berbuah. Yang ketiga, yang terakhir,
4. Boleh saudara lihat, saya akan baca. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Coba tanya kanan kirinya, kamu milik Kristus enggak? Tanya. Kalau benar tahu dijawabnya, oh enggak, aku enggak milik Kristus. Langsung kita tengking di dalam nama Yesus. Ya, milik Kristus. Amin. Saudara, jika di ruangan ini adalah milik Kristus, salibkan kedagingan kita, salibkan hawa nafsu kita di dalam rumah. Saudara, perjuangan berikutnya dalam menjaga kekudusan adalah dengan menyalibkan kedagingan. Salibkan itu. Salibkan. Kok. Kalau udah disalibkan berarti dia tinggal di sini kan? Nggak kita bawa lagi kan? Betul nggak? Kalau udah dipaku di dinding ini kita bawa lagi nggak? Udah tinggal di situ dia. Nggak kemana-mana. Jangan diambil lagi, dicabut, dipakai lagi, jangan. Kira di situ. Pakukan itu. Disalib Kristus. Tinggalkan itu keinginan daging, hawa nafsu. Tinggalkan hal-hal duniawi, hal-hal yang di luar firman Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tinggalkan, salibkan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, dia memberikan sebuah perumpamaan, ilustrasi, seperti seorang petinju yang ingin melawan lawannya. Petinju itu harus mengarahkan pukulannya ini harus tepat sasaran, betul nggak? Harus tepat sasaran. Kalau yang mau ditinju ini, ya harus ini ditinju. Harus tahu dia dari mana kira-kira ya. Makanya ada yang gini-gini, ada yang gini-gini gitu kan. Mundur maju, ke kanan ke kiri. Karena apa? Karena mencari kira-kira yang mana ini bisa dipukul, yang bisa menjatuhkan dia gitu. Jadi bertinju itu, olahraga tinju itu tidak asal-asalan dipukuli aja. Tok, agak asal-asalan. Tapi punya trik, ya kan? Punya perkiraan, punya perhitungan, betul nggak? Jadi kalau tinju asal-asalan, maka yang dirugikan adalah diri sendiri. Kenapa? Karena pertama, tinju asal-asalan nggak kena sasaran, betul? Tenaganya habis. Nah, terkuras habis. Udah nggak kena sasaran, terkuras habis. Terakhir, ya kita lah yang 1, 2 katanya. Si Ruda udah nggak bisa lagi bangkit. Kalah. Tapi petinju, dia akan meninju, sasarannya akan tepat. Ada sasarannya. Ada sasarannya. Jadi, mari kita berjuang untuk menjaga kekudusan dengan menyalibkan kedagingan. Di tengah-tengah godaan dan tawaran dunia terhadap kedagingan, keinginan daging, ingatlah selalu bahwa kita harus menyalibkan keinginan daging, bukan menuruti keinginan daging. Roh itu penurut, daging ini lemah. Roh itu penurut, daging ini lemah. Turuti keinginan roh. Jika dikatakan roh, ayo beribadah, ayo berdoa. Kamu bekerja, jangan main-main. Jangan minum minuman. Jangan hancurkan hidupmu. Jangan hancurkan tubuhmu. Jangan buat tubuhmu corok. Jangan buat tubuhmu sakit. Dengarkan keinginan roh. Lawanlah keinginan daging. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan backup singer maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Haleluya. Kami adalah bejana Tuhan, buatan tangan Tuhan, milik Kristus, dan kami mau dibentuk di dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami mau berserah kepada-Mu. Karena
Kami mau terus belajar tanpa henti untuk hidup seturut firman, untuk hidup menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan, untuk hidup menyalipkan kedagingan, keakuan, keinginan hawa nafsu kami, dan kami mau hidup di dalam kekudusan. Tuhan tolong kami, karena kami sadar kami manusia yang lemah, yang tidak lepas dari dosa, yang tidak lepas dari kelalaian. Terus ingatkan kami, terus tegur kami, terus tolong kami, terus bantu kami, terus pegang tangan kami, terus berjalan bersama dengan kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Oke, sebelum kita memberikan persembahan yang kedua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan Engkau memberkati kami semua jemaat yang hadir pada siang hari ini. Engkau berkati kehidupan setiap pribadi kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang kedua, dan Engkau memberkati tangan kami yang memberi, bahkan juga yang tidak memberi Tuhan. Engkau balaskan kepada kami semua dalam pekerjaan kami maupun kegiatan kami 10, 20, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berpersembahan, mari kita katakan Engkau baik. Dengan hati bersyukur. Terima kasih.
worship leader Ibu Gembala, singer Mita Gulu, pemain musik Julpan, Rudolf dan Paulus, kolekan Melki, penerima tamu Senida dan Karen, pengkhotbah Bapak Evangelis LCD Jen Pasar Ibu, pengumuman Ibu Gembala. Jadwal ibadah sepekan Minggu ibadah raya dimulai jam 10.30 di gereja. Hari Selasa ada ibadah Seprakados remaja. Hari Rabu ada konser di gereja jam 8. Hari Kamis ada latihan musik. Hari Jumat ada Holy Kids Celebration. Hari Sabtu ada PA Sekolah Minggu di Tanjung Gusta. Dan hari Sabtu ada ibadah kaum muda GFC di gereja jam 8. Mari kita hadiri setiap ibadah yang ada di gereja kita ini. Selanjutnya, laporan pemasukan gereja bulan Februari 2024. Saya akan bacakan totalnya ya. Jadi pemasukan itu kurang pengeluaran 940.000 dikurang 890.500. Totalnya 49.500. Jadi gereja saat bulan Januari minus 678.000. Jadi 678.000 dikurang 49.500. Totalnya minus 628.500. Selanjutnya itu persembahan Minggu 25 Februari 2024. Ibadah raya kehadiran 28 orang, persembahan pertama 56.000, persembahan kedua 46.500. Ibadah kakak kehadiran 10 orang, persembahan 32.000. Ibadah Holy Kids 11 orang, persembahan 8.000. Ibadah GFC 12 orang, persembahan 22.000. Ibadah Seprakados remaja kehadiran 15 orang, persembahan 11.000. Ibadah Seprakados sekolah minggu kehadiran 11 orang, persembahan 10.000. Totalnya 185.500. Dana misi Minggu 25 Februari 2024 sebanyak 16.000. Itu pengumuman kita. Terakhir ada satu anak gadis yang baru pertama kali datang, temannya Mona. Boleh perkenalkan dirinya di tempat aja. Perkenalkan namanya, guru apa, dan tinggalnya di mana. Malu kita. Oke, namanya Dame Borusi. Oh, Dame Borusi Hongpei. Oke, baik. Tinggal sama di tempat maha tinggi kau raja
membawa hidup dan diri kami di tengah segala kesibukan kami. Kami mampu melawan kedagingan kami dan kami mampu untuk memuji, memuliakan, menyembah Dia. Berkatilah semua anak-anak-Mu, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat COC di tempat ini yang sudah hadir beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka semua, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, yang muda, yang anak remaja, yang anak muda, yang anak-anak yang kecil. Tuhan yang memberkati suami dan istri, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Dijauhkanlah dari seluruh jemaat Tuhan kerugian, kecelakaan, maut, pelalang pengiri. Kami tolak dalam nama Yesus. Tetapi kami akan menerima berkat Tuhan yang besar dengan penuh kelimpahan, mencukupi semua yang kami perlukan. Tuhan menjawab doa-doa dari jemaat-Mu. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan, memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan panjang umur di dalam nama Yesus. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang hari ini sudah melayani. Berkati apa yang sudah mereka lakukan dengan segenap hati. Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita doakan Bapak Gembala kesayangan dalam perjalanan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Bapak Gembala kami sedang ada dalam perjalanan menuju Malang. Tuhan berkati pesawat yang akan ditumpangi, setiap kendaraan nanti yang sampai di Jakarta dan menuju dengan ke Malang. Tuhan lindungi, jagai, jauhkan dari kerusakan, jauhkan dari malapetaka, kecelakaan, maut. Kami tolak dalam nama Yesus. Tapi perlindungan Allah ada dalam kehidupannya, penyertaan dan keselamatan Tuhan sediakan, dan segala aktivitas di sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan lindungi dan tolong Bapak Gembala, sehingga Bapak Gembala membawa berkat yang akan dibagikan dalam pelayanan ini. Terpuji, termuliakan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Ada 2 jiwa baru yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Ada hamba-Mu Bapak Zai yang hari ini pertama kali sekali berdoa memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkatilah keluarga Bapak Zai ini. Berkati keluarganya yang ada di Nias. Lindungi mereka, jagai mereka, cukupkan semua yang mereka perlukan di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak dari Bapak dan Ibu ini Tuhan memberkati menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Segala rencana dan harapan dari Bapak ini di kota Medan ini kami serahkan kepadamu, Tuhan, yang turut campur dan bekerja menyelesaikan, membuka jalan dan membuka pintu berkat bagi keluarga Bapak Zain dan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Damai Bob Sinoti yang hari ini pertama kali beribadah dengan kami. Berkati kehidupannya, pekerjaannya, berkati masa depannya, bahkan keluarganya di kampung halaman. Tuhan memberkati anak-Mu ini dalam penyertaan-Mu. Terima kasih, terpuji, termuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa berkat, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan ke-12 muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah